رب العالمين الله الله صل على طه الأمين الله doa. Dan berita baiknya, saat Anda mulai berdoa dalam keadaan berdiri, kata Allah, kalau benar bacaan Al-Fatihahnya, maka semua yang Anda mintakan di detik itu akan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berkata, masa sih? Baiknya, masa sih ya Allah? Makanya ketika ada orang yang kemudian menyoal, masa sih? Maka ditanyakan oleh Allah, iman kamu di mana? Katanya yakin dengan saya. Katanya beriman. Iman itu yakin tanpa ragu. Saya ulangi, iman itu yakin tanpa ragu. Jadi kalau Anda ingin berinteraksi dengan Al-Quran, gak boleh ragu. Karena itu kalimat Quran dibuka dengan jangan pernah ragu. Dzalikal kitabu la raiba fi. Dzalikal kitab, semua isi Al-Quran itu la raiba fi, jangan pernah diragukan. Karena itu ketika Anda yakin tanpa ragu disebut dengan iman. Orangnya disebut dengan mukmin. Ketika ada orang yang berkata, ya Allah benar akan dikabulkan, maka langsung oleh Allah dipertanyakan imannya. Dipindah ke Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 153. Paling kanan sebelah bawah. Kalimatnya sama persis tapi pembukaannya berbeda. Yang pertama Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salah. Ada yang berkata, benar ya Allah, langsung dibalikan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah beriman, engkau kan sudah beriman. Masa masih nggak yakin juga dengan saya? Kamu masih ragu, kata Allah. Di mana iman kamu? Jadi kalau ada ayat dibuka dengan kalimat iman, ya ayyuhalladzina amanu, 68 kali disebutkan dalam Al-Quran. Jika ada ayat dibuka dengan kalimat iman, maka informasi yang disampaikan sekaligus mempertaruhkan keimanan kita di hadapan Allah. Kalimat salat dibuka dengan iman pertamanya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat. Artinya sebelum salat kita yakin dulu ada manfaat dalam salat. Jadi kalau ada orang yang tidak salat dipertanyakan imannya di mana? Sama persis kalau ada orang yang salat dan tidak memohon kepada Allah atau ragu, kata Allah, iman kamu di mana? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salat. Karena itu sebelum kita dalami lebih jauh, saya ingin tekankan dulu nih sebelum Isya. Begitu Anda sampai pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka tanamkan keimanan dalam diri kita. Itu poin pertamanya. Yakin pasti Allah kabulkan. Yakin kalau kita minta pasti Allah akan berikan. Jadi kalau Anda cuma baca dengan lisan, nggak sampai ke hati, nggak sampai ke jiwa, maka mustahil apapun yang Anda minta akan dijawab. Mustahil. Ya, lihat rumusnya. Sebentar, sebelum masuk ke ayatnya, saya terangkan kaidahnya dulu. Buka Quran surah ke-49 ayat 14. Bismillah. Quran surah 49 Al-Hujurat ayat 14. Qalatil a'rabu amanna. Orang Arab Badui berkata, saya beriman, kami beriman ya Rasulullah. Lalu Nabi diam sehingga turun jawaban dari Allah. Qul, katakan Muhammad. Ya, katakan Muhammad, lam tu'minu. Kalian sungguh belum serius imannya. Fokus. Walakin qulu aslamna. Tapi cukup katakan dulu, kami baru masuk Islam. Nah, orang yang masuk Islam bukankah mengucapkan kalimat syahadatain? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi lisannya mengucapkan kalimat iman, ya, maka dengan kalimat itu menjadi muslim dia. Jadi baru di lisan. Nah, kalimat yang di lisan ini mesti dimasukkan ke dalam hati supaya sampai di jiwa kita. Kalau sudah sampai ke hati, nanti iman yang di hati ini akan membimbing seluruh tubuh kita. Masuk ke mata, matanya dijaga dengan iman. Masuk ke lisan, lisan dibimbing pakai iman. Beda antara lisan beriman dengan yang belum beriman lain. Ya, perhatikan ketika Nabi bahkan Al-Quran menyebut lisan, itu disebutkan imannya dulu. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Hei orang-orang beriman yang telah beriman, iman Anda akan membimbing lisan Anda untuk tidak saling mencela dengan orang lain. Iman Anda akan membimbing lisan Anda la yaghtab ba'dukum ba'du, untuk tidak bergosip. Jadi kalau ada iman dalam diri kita, itu imannya akan langsung sampai ke lisan, jangan gosip. Saya tidak, Ustaz, bagus. Tidak seperti ibu itu tuh. Kalau gosip tuh, sama. Ya. Jadi kalau iman kita itu masih ada, itu langsung bahkan seketika ada kebagian pikiran kita mengatakan ini nggak bagus.
Pernah ada perasaan begitu? Ya, ada gambar-gambar yang nggak bagus, tiba-tiba ini nggak baik. Ya, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang punya iman, iman itu akan otomatis masuk ke mata membimbing. Jangan lihat yang nggak bagus. Ke kaki sama, ke tangan sama. Jadi itu kalau iman masuk ke dalam jiwa kita, ke dalam tubuh kita, maka dia akan membimbing seluruh elemen tubuh kita untuk berlaku yang baik-baik. Tapi kalau cuma di lisan saja, nyampe ke lisan diucapkan, nggak nyampe ke hati. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Lihat ayatnya. Sedangkan iman yang engkau ucapkan itu, engkau tidak sampaikan dia ke dalam jiwamu. Akhirnya beragama itu hambar. Salat cuma di lisan, Allahu Akbar, cuma nyampe sini aja, nggak nyampe sini. Karena diucapkan cuma di lisan, nggak sampai ke dalam jiwa, akhirnya yang di jiwa nggak memberikan bimbingan kepada kita. Memang lisannya Allahu Akbar, tapi di pikirannya WA hu Akbar, Facebook hu Akbar, YouTube hu Akbar. Allahu Akbar, tang ting tung ting tang ting tung, tang ting tung. Jadi yang akbar siapa gitu? Jadi kalau iman sudah masuk dalam jiwa, selesai. Begitu mau sholat, dia kondisikan handphone-nya silent. Ada yang dia matikan dulu. Dia siapkan jiwanya. Itu yang dimaksudkan iman hadir dalam jiwa. Makanya setiap lisan kita berucap, pandangan kita menatap, lisan kita mendengar, pastikan semua dibimbing oleh iman. Kebanyakan orang yang sholat, ketika mengucapkan kalimat itu di era kekinian, itu semua bacaannya tidak bersumber dalam jiwanya. Cuman di lisan aja gitu. Coba tanyakan pada diri Anda ketika sholat. Masuk nggak bacaan itu ke hati Anda? Dibaca nggak dengan sepenuh jiwa? Jangan-jangan cuma takbir Allahu Akbar, tapi nggak nyampe ke jiwa. Beda kalau nyampe ke jiwa, Bu. Pak, Abu Bakar tuh sampai gemetaran mengucapkan itu. Allahu Akbar. Lisan berkata Allah Maha Besar. Fikiran menerjemahkan Allah yang paling agung. Hati mengatakan, ya Allah, aku mengucapkan Kau yang paling besar. Aku takut setiap hari mengucapkan Kau yang paling besar, tapi aku selalu merasa paling besar dibandingkan orang lain. Sombong dengan orang lain. Merasa angkuh, yang paling hebat dibandingkan yang lainnya. Merasa yang paling tinggi. Sementara setiap hari aku katakan Kau yang paling besar. Lisan berkata Allah yang Maha Besar, tapi selesai sholat merasa yang paling bagus sholatnya. Yang paling hebat dalam keilmuannya. Yang paling tinggi status sosialnya. Katanya Allahu Akbar, tapi setiap hari merasa akbar. Itu kalau benar-benar sholatnya demikian dalam jiwa, itu baru takbir sudah menangis, Pak. Ingat dosa. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Siapa yang bisa baca doa ini dengan hatinya, tersungkur dan terjatuh air matanya. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Khata'un, satu kesalahan. Akhta'un, banyak salah. Khataya, salahnya banyak sampai nggak kehitung. Tambah ya kecil di akhirnya. Ya, aku ngaku. Ya, terakhir itu ngaku. Khataya, ya Allah, aku mengakui dalam sholat ini aku banyak salahnya, nggak terhitung. Sedangkan cita-citaku itu ingin ke surga, ya Allah. Cita-citaku ingin berjumpa Rasulullah, tapi aku masih banyak salah. Maka mohon ya Allah, jikapun aku wafat dalam sholatku sekarang, karena di Al-Baqarah 46 itu, siapkan dirimu dalam sholat. Mungkin itu sholat terakhir kamu. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kata Allah, kalau pengen khusus sholatnya, rasakan mungkin saat itu engkau akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada riwayat mengatakan, kata Imam, sallu salatan muwadda'. Sholatlah engkau seakan-akan sholat perpisahan dalam hidupmu. Di begitu Anda mengatakan, ya Allah, kalau aku wafat pun dalam sholat ini, mohon jauhkan antara aku dengan kesalahan yang aku telah perbuat dalam hidup, sejauh timur dan barat yang tidak pernah bersatu. Aku tobat, ya Allah. Jadi kalau benar-benar bacaan kita dari jiwa kita, dan membaca dari ta'awud, sampai bismillah, hamdalah, sampai bahkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah, apa yang kamu minta sekarang, aku akan kabulkan. Isya ini, bacakan dalam hati kita, minta dengan khusyuk, dan ketika sampai pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, coba rasakan, minta dalam hati kita, apa yang paling sulit dalam hidup kita yang ingin dimintakan solusinya kepada Allah. Maka saat Anda mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, seperti saya jelaskan maknanya di pertemuan yang lalu, maka sertakanlah dalam jiwa kita semua kesulitan itu untuk dimintakan solusinya oleh Allah. Pertanyaannya, jika Anda mampu mendapatkan itu semua, seperti apa pemberian Allah yang akan dianugerahkan kepada kita? Itulah jawabannya di ayat yang ke-7 yang akan kita bahas setelah menunaikan sholat Isya berjamaah.
Tapi praktekkan dulu apa yang kita sampaikan dalam salat Isya. Semoga Allah mengabulkan insyaallah. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Saudara-saudariku, kita telah menunaikan salat Isya berjamaah beserta amal dan sunnahnya. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali dan terhubung bersama kita ada saudara-saudari kita dari Papua. Saya simak tadi lewat tayangan di media sosial. Ada yang juga dari Maluku, ada Sulawesi, ada dari Malaysia, juga beberapa wilayah di luar negeri. Kita mendoakan saudara-saudari kita dari sini, semoga Allah memberikan keberkahan pada teman-teman kita semuanya. Baik, jika kita meminta dalam Al-Fatihah langsung tawaran dari Allah, silahkan minta apapun sepanjang itu baik untuk dunia dan akhirat dan itu engkau butuhkan, pasti Allah kabulkan. Jadi ingat, itu dua ya aspeknya. Jadi kalau minta itu yang akan dikabulkan oleh Allah aspeknya dua. Satu, kebutuhan, bukan keinginan. Ingat ya, saya ulang, kebutuhan bukan keinginan. Kadang-kadang kita meminta, menginginkan sesuatu, Allah menjawab apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Nah, dalam hal ini kadang-kadang terjadi tiga hal. Pertama, jika memang apa yang kita minta itu kita butuhkan, maka seketika akan dikabulkan. Yang kedua, boleh jadi yang kita inginkan itu memang kita butuhkan, tapi bukan saat ini. Nanti mungkin 3 tahun lagi, nanti 2 tahun lagi, nanti setahun lagi. Maka boleh jadi permintaan saat ini ditunda oleh Allah, jawabannya bukan tidak dijawab, tapi dikabulkan saat kita sanggup kemudian menjalani apa yang kita mintakan itu. Ini biasa Pak, jangankan kita, para nabi pun begitu. Ya, Nabi Muhammad SAW minta kepada Allah supaya kiblat dialihkan dari Masjid Al-Aqsa ke Ka'bah Al-Musyarrafah di Makkah Al-Mukarramah. Apakah seketika saat meminta langsung dikabulkan? Tidak. Ada proses 2 tahun lebih sampai hampir 3 tahun. Baru turun Quran surah kedua ayat 144 itu. Bahkan bahasanya dalam Al-Quran, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami selalu perhatikan engkau menengadahkan wajahmu ke langit memohon supaya kiblat dialihkan. Ini ternyata tidak ada ruginya berdoa, walaupun dikabulkan 2 tahun kemudian, tapi saat bermohon itu kita sering diperhatikan oleh Allah. Anda diperhatikan oleh guru saja, senang. Diperhatikan oleh pasangan hidup, senang. Anak diperhatikan oleh orang tua, senang. Orang tua diperhatikan oleh anak, senang. Maka siapa yang tidak senang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka jika Anda pengertian terbaliknya, jika Anda ingin selalu diperhatikan oleh Allah, banyak-banyaklah berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, Rabbu berfirman, minta padaku, aku akan jawab. Tapi kalimatnya menggunakan astajib, bukan ujib. Ya, ista talabus syai' bisa berarti jaraknya seketika, bisa berarti masih ada jarak ke depan. Jelas ya? Saya sering analogikan anak Anda usia 5 tahun minta diberikan motor. Ya, motor tertentu. Anda punya kemampuan membeli, tapi anak itu belum punya kemampuan mengendarai. Ya kan? Baik, apakah akan dibelikan? Tidak. Kalau Anda belikan sekarang, anak itu baru bisa pakai motor 3 tahun lagi. Beli motor sekarang buat 3 tahun, ngapain? Nggak ada manfaatnya. Anda akan belikan motor-motoran dulu. Kok motor-motoran? Kamu baru 5 tahun. Ntar kalau sudah 15 tahun, maka yang motornya satu hilang. Motorannya hilang, jadi motor. Ya, kalau kamu sudah punya SIM 25 tahun, 17 tahun, 18 tahun, baru Bapak belikan. Kadang Anda meminta sekarang, dijawab kemudian. Kadang yang ketiga, minta A, keinginan, dijawab oleh Allah B, kebutuhan. Awas hati-hati. Ini yang sering juga terjadi, tapi nggak kita sadari. Ya Allah, pengen ke Madinah ya Allah.
Pengen ke Madinah, ya Allah. Minta. Tiba-tiba yang lulus Madinah Ciputat misalnya. Ya, masuk UIN misal. Ya. Ya Allah, ITB, ya Allah, ITB. Tiba-tiba masuknya ke IPB misalnya. Ya. Ya Allah, Unpad, ya Allah, Unpad. Tiba-tiba masuknya ke Undip. Ya, Undip. Misal. Jadi kadang-kadang ketika kita minta sesuatu, dikabulkannya B. Kata Allah, kalau terjadi seperti itu, jangan berprasangka buruk dulu. Quran surah kedua ayat 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Perangi perasaan kita. Ya, jangan berprasangka buruk, perangi dulu. Ya, walaupun barangkali ketika menerima itu boleh jadi tidak sesenang yang kita harapkan. Harap-harap dapat ini ternyata B. Harap-harap pengen sub paling depan ternyata ketinggalan jauh di belakang. Ya. Harap-harap dapat konsumsi ternyata enggak ada gitu kan. Baik, misal gitu kan. Misal. Enggak apa-apa. Asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang tidak kamu harapkan, yang kamu enggak suka, itu yang paling bagus. Oh, barangkali Allah menginginkan saya ikhlas untuk mengikuti ta'lim, bukan yang lain. Oh, barangkali Allah ingin menguji sejauh apa kesungguhan saya untuk belajar. Oh, barangkali Allah inginkan ini. Wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi apa yang Anda harapkan itu mungkin belum bagus buat kita. Kenapa ya Allah? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah tahu masa depan. Sedangkan kita tidak. Jadi apa yang Allah berikan itu bukan hanya untuk sekarang. Ini loh, kamu kan itu nanti akan masuk ke sini. Akan kemana sampai wafat. Jadi ketika Allah memberikan sebuah pemberian, itu jaraknya panjang untuk maslahat yang kita bawa sampai menuju Allah di hari kiamat nanti. Di bagian pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sifat kebutuhan ini akan diikat dengan dua kebaikan, yaitu dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Kadang-kadang baik dunia, tapi akhiratnya tidak. Ya Allah, saya pengen motor, ya Allah, bagus untuk dunia. Tapi ternyata ketika diberikan motor, itu tidak bisa mengantarkan Anda untuk ibadah. Malah ke masjid jadi jarang, karena sekarang rajin motor-motoran. Ya, ada yang tadinya nggak pernah ngajak tetangga, sekarang baru punya motor, sudah muterin komplek. Assalamualaikum, ayo ke masjid yuk. Oh, padahal mah, gitu kan? Habis amal. Ya. Di kadang-kadang apa yang kita mintakan, dunia bagus, akhirat mesti baik juga. Makanya kita mintakan Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Pilih mana? Kaya dunia, miskin akhirat, atau miskin dunia, kaya akhirat? Bagus. Itu ya. Nah, sekarang ketika Anda ingin meminta dengan satu kalimat, dan dengan kalimat itu dapat dunia akhirat plus kebutuhannya. Jadi begitu kalimat ini diucapkan, apa yang kita ingin mohonkan langsung Allah akan kabulkan. Dunianya nikmat, akhiratnya juga nikmat dan sesuai dengan kebutuhan kita. Kalimat itu yang kita pelajari, yang disampaikan oleh Allah, dibacakan 17 kali dalam sehari dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Kita sampaikan di pertemuan lalu, ihdina itu bukan sekedar tunjukkan. Ya, berasal dari kata hudan. Ya Allah, berikan kami hudan dengan cara yang paling mudah. Ke jalan yang lurus. Hudan ada banyak makna. Satu, kemudahan untuk beribadah. Saya ulang, kemudahan untuk ibadah. Dalilnya diantaranya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan 5. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Ketika Allah memberikan hudan kepada orang takwa, apa yang menjadikan orang takwa itu ketika dapat hidayah? Kemudian apa yang ia kerjakan? Maka ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi ketika Anda berkata, ya Allah, berikan kami hudan, ihdinas siratal mustaqim, dengan cara yang mudah. Makna pertamanya, tunjukkan kepada kami kemudahan untuk ibadah. Dengan cara yang benar. Minta kepada Allah, orang-orang yang diberikan kemudahan ibadah, maka gampang bangun tahajudnya. Tahajud, gampang bangun. Puasa Senin Kamis, gampang. Bahkan nyari ayyamul bid, bahkan nyari puasa Daud. Untuk infaknya gampang. Ya, walaupun punya 1 juta bisa infak, 100.000 bisa infak. Nggak ada uang, masih sedekah. Dia cari kadang ke jalan, buang sampah ke tempatnya. Apa yang kira-kira bisa di masjid dibersihkan, dia bersihkan. Ada orang-orang yang minta hidayah kepada Allah, diberikan kemudahan untuk jalan ibadah. Ada yang gampang ke masjid, Masya Allah. Ya, sholat subuh misalnya jam 4:06, jam 3 sudah ke masjid. Bahkan pintu belum dibuka, di luar dia sholat. Ya, karena memang bermalam di masjid itu kan, misal. Minta.
Yang kedua, ada berarti solusi. Solusi ya dari setiap persoalan yang dialami. Yang ketiga, ada berarti juga bimbingan kemudahan untuk mencapai kesuksesan dari apa yang kita kerjakan dalam hidup. Jadi ada solusi, ada kenyamanan, ada bimbingan, ada kemudahan untuk ibadah. Kalau Anda benar berdoanya, maka Allah ajarkan kepada kita, kita akan dibimbing oleh Allah untuk mendapatkan kenikmatan dalam menjalani setiap kemudahan tadi. Maka turunlah ayat yang selanjutnya setelah kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan kami hudan dengan segala jenisnya itu yang telah kita pelajari dulu. Ya dengan cara yang paling mudah, cara yang paling lurus. Seperti apa itu semua? Dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan-jalan kemudahan untuk mencapai petunjuk tadi, kemudahan ibadah dengan cara yang benar, kemudahan mendapatkan rizki dengan cara yang benar, kemudahan mendapat solusi ketika punya masalah dengan cara yang benar, kemudahan sukses dengan cara yang benar, seperti engkau berikan pada orang-orang dulu yang telah mendapatinya dengan cara yang paling nikmat. Bukan orang-orang yang telah engkau berikan kemudian tersesat dengan itu karena tidak menggunakannya, atau dia tahu itu kemudian baik tapi dia menjauh darimu ya Allah. Kita bacakan dulu tafsir dari ayat ini, baru kita bahas kalimat per kalimat insyaallah, supaya kita bisa mendapatkan pencerahan dari para ulama tafsir dulu. Hari ini saya kembalikan ke tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Wa qauluhu ta'ala siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Adapun makna firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi dibacakan, qad taqaddama al-haditsu fima idza qala al-'abdu ihdinas siratal mustaqim ila akhiriha anna Allah yaqulu hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Seperti telah berlalu penjelasan dari kami ketika seorang hamba dalam salatnya mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim, sampai ke akhirnya ihdinas siratal mustaqim, annallaha yaqul, maka Allah menjawab. Ini yang saya pernah sampaikan kepada Anda. Jadi begitu mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian ihdinas siratal mustaqim, maka sampaikan keinginan kita dalam jiwa kita, apa yang sedang kita rasakan. Ya. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan annallaha yaqul, maka Allah akan menjawab hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Ini perjanjian aku dengan hambaku, maka apapun yang hambaku mintakan aku akan berikan. Wa qauluhu ta'ala, setelah kita menyampaikan apa yang kita mohonkan itu, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim mufassirun lis-siratal mustaqim. Ini adalah penjelasan dari kalimat sebelumnya siratal mustaqim. Bismillah. Jadi ada ayat yang ke-6 yang kita bacakan, ihdinas siratal mustaqim. Saya tulis sebentar. Saya agak pelankan sedikit supaya mudah dipahami. Bismillah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Perhatikan baik-baik. Ya Allah, mohon berikan kami hudan. Dari kata hudan, saya sudah jelaskan pertemuan lalu. Bagi Anda yang tidak mengikuti, lihat lagi tayangan yang telah lalu. Ini maknanya bisa kemudahan ibadah, kesuksesan, solusi, kelapangan, dan segala jenis kebaikan-kebaikan. As-siratal mustaqim, dengan jalan yang lurus, dengan cara yang paling mudah. Jadi kalau ibadah, ya Allah tunjukkan cara ibadah yang benar, yang lurus. Kalau sholat, sholatnya benar. Kan? Kalau kemudian puasa, cara puasanya benar. Kalau zakat, cara zakatnya benar. Kalau haji, cara hajinya benar. Kalau berpakaian, cara berpakaiannya benar. Kan? Yang akhwat, jilbabnya benar. Yang pakai cadar, yang perempuan, yang laki-laki, yang celananya cingkrang, kan? Yang berjenggot, yang macam-macam, ditunaikan dengan cara yang benar. Ya, jadi ketika kita minta kepada Allah akan dibimbing dengan cara-cara yang baik. Ini hudan. Nah sekarang fokus. Kalau kita minta sukses, sukses dengan cara yang benar. Karena ada orang sukses tapi dengan cara yang tidak benar. Ada yang nyogok, ada yang korupsi, ada yang macam-macam. Jadi kalau ada orang korupsi tapi mengucapkan kalimat ini, itu tandanya imannya nggak sampai ke jiwanya.
Dia aneh, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami cara sukses yang benar dengan jalan yang lurus. Habis itu nyogok. Habis itu korupsi. Habis itu nipu. Berarti ada yang salah dalam sholatnya. Ada yang tidak tepat. Ya Allah, berikan solusi dengan cara yang benar. Ada masalah di rumah tangga, minta kepada Allah, maka diberikan solusi dengan cara yang benar. Dituntun kepada guru yang benar, kepada ustadz yang benar, pada kiai yang benar, minta solusi yang baik, sehingga selesai semua. Nah, yang paling indah, ketika Anda mendapatkan jalan yang benar itu, apa yang dimaksud dengan jalan yang benar? Anda bertanya lagi. Maka diteruskan oleh Allah, yang dimaksud dengan as-sirat ini, jalan yang benar ini, kalau ingin sukses, jalannya mesti benar. Kalau ingin ibadah, jalannya mesti benar. Kalau ingin ada solusi, jalannya mesti benar. Yang dimaksud jalan yang lurus dan benar itu, turunlah kalimat selanjutnya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ini poinnya. Maka muncul di ayat yang ketujuh, kata Ibnu Katsir rahimahullah, maka yang dimaksud dengan kalimat siratal ladzina an'amta alaihim mufassirun lis-siratal mustaqim. Mufassirun, kalimat ini, ayat yang ketujuh ini adalah penjelasan dari kalimat sebelumnya, yaitu pada ayat yang ke-6 as-siratal mustaqim. Jadi ketika Anda ingin mengatakan dan bertanya, ya Allah, bagaimana saya mendapatkan bimbingan yang lurus untuk ibadah? Ya Allah, bagaimana cara saya mendapatkan bimbingan lurus supaya saya benar dalam mencari rezeki? Benar berumah tangga. Maka turun tafsir, penjelasan dari ini. Jadi ini rumus tafsir Quran bil Quran. Jadi ayat Quran ditafsirkan dengan ayat Quran lagi. Ini tingkat yang paling tinggi. Jadi nanti ada ayat Al-Quran ditafsirkan dengan ayat lagi. Contoh, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, kemudian Kamal Qari'ah, setelah itu Yauma yakunun nasu kal. Nah, tafsir dari Al-Qari'ah tadi Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, dan seterusnya ayat. Di ada ayat yang ditafsirkan lagi dengan ayat selanjutnya. Jelas? Nah, ada ayat ditafsirkan dengan hadis. Di ayatnya muncul apa keterangan di ayat itu? Hadis Nabi SAW yang menjelaskannya. Ini paling banyak. Contoh tentang puasa, contoh sholat. Ya, disolatkan dalam Al-Quran saat kita sholat, ada perintah sholat, kan nggak pernah disebutkan dalam Quran bagaimana cara takbir, ya, bagaimana cara ruku. Diperintahkan di Al-Quran kita supaya sholat. Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholat. Ayo tunaikan sholat. Tapi nggak pernah dirinci di Al-Quran bagaimana cara sholatnya. Ya, coba dilihat. Ada nggak ayat tentang membimbing kita? Cara takbir itu angkat tangan sampai sejajar dengan bahu. Ada ayatnya? Silahkan cari sampai kiamat kurang 2 hari. Nggak akan ketemu. Nggak akan ketemu. Karena memang tafsirnya dijelaskan nanti oleh Nabi. Peran Nabi untuk menjelaskan itu semua lewat hadis Nabi SAW. Karena itu ada hadis tentang fikih sholat. Cara bertakbir, cara niat sebelumnya, cara menghadap kiblat, bahkan cara wudhu sampai dengan kita sholat dengan sempurna. Itu Al-Quran ditafsirkan dengan hadis. Kenapa Ustadz? Kok nggak lengkap aja di Quran supaya lebih mudah? Joni, kalau itu saja dilakukan, kapan kita hafal Qurannya? Ya. Maka kalau banyak itu seberat apa mushafnya? Setebal apa Qurannya? Ya, dan apa peran Nabi diutus untuk kita? Bagaimana kemudian kita bisa melakukannya? Kalau dijelaskan di Quran nggak ada contohnya, nirunya bagaimana? Nirunya bagaimana? Kadang-kadang satu kalimat saja salah paham. Ya, Anda bayangkan dijelaskan, tapi nggak ada contohnya. Bagaimana mengikutinya? Paham sampai sini? Baik, itu Al-Quran dengan hadis. Ya, nah, sekarang ini Al-Quran dijelaskan lagi dengan Al-Quran. Siratal mustaqim ditafsirkan siratal ladzina an'amta alaihim. Nanti sebentar saya teruskan dulu baca kitabnya baru kemudian kita jelaskan maknanya. Wa huwa badalun minhu 'inda an-nuhah wa yajuzu an yakuna atfa bayanin wallahu a'lam. Jadi ini dalam ilmu nahwu di kaidah bahasa Arab ini bisa disebut badal atau atfu bayan. Saya jelaskan kaidah dulu bahasa Arabnya, ini bisa disebut badal atau atfu bayan. Badal artinya keterangan yang menggantikan, menjelaskan secara menyeluruh. Itu badal. Ya, misal yang dimaksud as-sirat ini keterangan menyeluruhnya adalah ini maksudnya. Jelas? Atau atfu bayan.
diikutkan pada ataf itu mengikutkan pada kalimat sebelumnya. Jadi hukum menafsirkan ayat ini ikutkan pada kalimat sebelumnya, jangan tafsirkan sendiri. Jadi kalau Anda ingin menafsirkan ayat yang ini, ya kata Ibnu Katsir rahimahullah, maka menafsirkan ayat ini atfun ikutkan pada kalimat sebelumnya. Lihat dulu. Karena itu di ilmu tafsir ada rumus namanya 2L 1S. Ya, 2L 1S, ya. Ini ada L, ada S, ada S. L-nya disebut dengan 2L, maaf, L, L, S. Double L, S. L yang pertama disebut dengan lihaq. Sudah? Maaf, 1L, 2S. Siyak dan sibak. Lihaq. Kedua siyak. Ketiga sibak. Saya ulang, L, S, S. 1L, 2S. L-nya lihaq. Lihaq itu yang di depannya, yang setelahnya. Misal, Anda ingin menafsirkan ihdinas siratal mustaqim. Apa yang dimaksud ihdinas siratal mustaqim? Maka lihat ayat setelahnya. Jelas? Baik. Sibak. Sibak itu ayat yang sebelumnya. Saya ingin tafsirkan siratal ladzina an'amta alaihim. Maka lihat ayat sebelumnya. Siyak. Siyak itu ayat yang sedang kita bahas. Misal, ihdinas siratal mustaqim. Ketika kita ingin menggali makna ayat ini ayat yang sedang kita bahas namanya siyak. Kaitan dengan ayat sebelumnya disebut sibak. Kaitan dengan ayat setelahnya disebut dengan lihaq. Secara singkat, kalau ingin menafsirkan Al-Quran, jangan sembarangan baca satu ayat, langsung Anda pahami maknanya. Tidak. Anda harus memahami dulu kaitan dengan ayat sebelumnya. Al-Baqarah ayat 7. Ingin Anda pahami maknanya. Lihat kaitannya dengan ayat ke-6, ke-5, ke-4, ke-3, ke-2, ke-1 sampai Al-Fatihah. Lihat kaitan dengan setelahnya, ayat 8, 9 sampai dengan An-Nas. Itu baru kita akan menemukan penafsiran yang sempurna. Paham? Baik. Jadi ketika Anda ingin menafsirkan yang ini, atfun. Ini diikutkan kepada kalimat sebelumnya, bayanun, statusnya menjelaskan kalimat yang ini. Di secara singkat, paling gampang, ini ayat menjelaskan ayat sebelumnya. Itu maksudnya. Kalau panjang-panjang kemana, itu maksudnya. Ya. Saya kenapa bahas ilmu nahu dulu, kaidahnya, supaya kita nanti kalau menemukan yang seperti ini, bisa memahaminya dengan baik. Ya, belajar 25 tahun kalau nggak dibahas kan sayang gitu. Baik. Sekarang kita tafsirkan per kalimatnya. Walladzina an'ama Allahu 'alaihim humul madhkuruna fi suratin Nisa, haitsu qala ta'ala, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Sekarang fokus baik-baik. Lihat sini. Saya akan mulai jelaskan tafsirnya dan di sini kita akan mulai serius memahami maknanya. Ya Allah, kami ingin mendapatkan kemudahan dalam ibadah, kemudahan dalam mendapat rezeki, kemudahan mengatasi persoalan, maka bagaimana cara kami mendapatkannya? Maka Allah turunkan ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau kalian ingin mendapati itu semua, maka mohonkanlah kepada Allah semua jenis kemudahan yang telah Allah berikan kepada orang-orang sebelum kalian. Yang mendapatkan kemudahan itu begitu nikmat. Kalau terjemah biasa, ya Allah, berikanlah kepada kami jalan yang paling nikmat seperti Engkau telah berikan kepada orang-orang sebelum kami. Jadi kalau Anda ingin ibadah, dibimbing oleh Allah dan nikmat ibadahnya. Ada orang memang benar ke masjid, tapi ibadahnya belum nikmat. Subuh jam 4:06, jam 4 dah ke masjid, tapi begitu subuh nggak nikmat. Allahu Akbar. Ada yang puasa, ikut puasa sunnah, mulai puasa sunnah, cuman belum nikmat. Ya, sahur bareng-bareng. Akhi, hari ini buka jam berapa? Masya Allah, baru sahur dan hanya buka. Ada yang baca Quran cuman belum nikmat, baca aja. Ya. Ada yang baca satu ayat nikmat gitu. Yasin, buka tafsirnya. Satu ayat tapi nikmat gitu, Pak. Ya. Ada kan Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Memang lancar, khatam, tapi kenikmatannya enggak kerasa. Ada yang Al-Kahfi, alhamdulillahilladzi anzala, baca satu ayat nikmat. Ada yang 10 menit dah selesai Al-Kahfi. 110 ayat, ya. Tapi kenikmatannya enggak ada.
Ada yang cuma satu ayat tuh nikmat banget. Nun. Nikmat. Ya, tafsirnya. Masya Allah. Satu ayat. Jadi ada orang-orang yang mendapatkan itu begitu nikmat. Ya, ada orang-orang yang mendapatkan itu begitu nikmat. Ibadah itu nikmat sekali. Di Allah tawarkan, kamu saya beri solusi, tapi nikmat. Kan ada orang yang dapat solusi, tapi caranya kan nggak enak. Anda mau ke Alexan ke sini, Anda cari jalan. Ya, saya mau tanya pada Anda, pilih mana? Jalan yang berliku atau jalan yang lurus sampai ke tujuan? Lurus. Pilih mana? Lurus tapi macet, berliku tapi lancar. Hah? Tuh. Pasti aja tuh. Lurus tapi lancar. Ya. Baik, ada yang lurus tapi macet. Ada yang lurus tapi lancar. Nikmatkan yang lancar kan? Tapi ada yang paling dahsyat. Lurus dan macet masih nikmat. Itu yang gak mudah. Alhamdulillah macet. Allahu Akbar. Bisa murajaah Quran. Lihat tuh. Jadi yang dia pikirkan tuh niatnya aja yang lurus. Mau ke pengajian macet nih. Waduh, estimasi waktunya nyampainya jam 8. Mungkin baru nyampe udah mau bubar. Lihat. Tapi nikmat aja. Bukankah sekarang live? Dibuka aja, ikutin. Jadi memang yang dia concernkan niatnya. Niat saya kan untuk belajar. Dan dahsyatnya dalam Islam, pahala diberikan saat niat itu muncul. Innamal a'malu niat. Jadi begitu niatnya muncul, pahala datang. Dan yang paling dahsyat, orang yang datang pun kalau rusak niatnya, rusak pahalanya. Begitu datang, ceklik. Wah, langsung kan selfie dari sana, klik, kirim ke teman. Aneh udah nyampe, ente di mana? Wah, mengaji dulu mencas iman. Padahal pengen orang tahu gitu. Nah ini ada bagian-bagian tertentu yang teman-teman sekalian, ketika kita hadirkan itu, kata Allah, saya akan berikan kepada kalian. Fokus, segala kemudahan, segala solusi, dan caranya nikmat mendapatkannya. Kalau Anda bertanya, ya Allah, saya pengen itu. Saya ingin mendapatkan solusi dengan cara yang nikmat. Seperti engkau berikan pada orang-orang sebelum saya. Siapa mereka ya Allah? Maka kata Ibnu Katsir rahimahullah, ditafsirkan lagi kalimat ini dengan kalimat yang serupa, mirip kalimatnya. Di Quran surah keempat An-Nisa ayat ke-69. Ini kuncinya. Quran surah keempat An-Nisa ayat 69. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan-jalan kemudahan yang nikmat. Seperti engkau telah berikan kepada orang-orang sebelum kami. Siapa orang-orang ini? Kita diminta oleh Allah, kalau ingin kemudahan, ingin kenikmatan, maka belajar kepada orang-orang sebelum kita. Ikuti mereka. Siapa orang-orang ini? Ditafsirkan dari Quran surah keempat ayat 69. Perhatikan kalimatnya. Wa may yuti'illaha war rasulah. Siapa yang mau menaati segala ketentuan Allah dan Rasulnya, faulaika, maka orang-orang itu ma'alladzina an'amallahu alaihim. Lihat kalimatnya serupa. Kita minta di sini, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan kemudahan yang paling nikmat seperti engkau telah berikan kepada orang-orang sebelum kami, kepada mereka. Siapa mereka? Kata Allah, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Kalimatnya serupa. An'amta alaihim, an'amallahu alaihim. Tak di sini kan ke Allah. Lihat. Tak di sini ke Allah. Siratal ladzina an'amta, taknya ke Allah. Ya Allah, berikan kepada kami jalan kemudahan yang engkau berikan. Engkau, tak itu ke Allah. Engkau. Kalau kalimat taknya dibuang, Allahnya muncul. Maka di Quran surah An-Nisa ayat ke-69, taknya dibuang, Allahnya muncul. Faulaika ma'alladzina alladzina an'amallahu alaihim. Perhatikan ayatnya. Kalau taknya dibuang, Allahnya muncul. Karena tak yang dimaksudkan di sini ke Allah. Fokus, fokus. Kalau kita tutup taknya, Allahnya muncul. Maka kalimatnya berubah. Alladzina an'amallahu alaihim. Maka di surat An-Nisa ayat ke-69, faulaika ma'alladzina, ada an'amallahu, taknya hilang, Allahnya muncul. Alaihim. Ada ayatnya? Ada orang-orang yang kata Allah, akan saya berikan mereka semua kenikmatan yang pernah saya berikan kepada orang-orang terdahulu. Siapa mereka itu? Ada 4 golongan. 1, an-nabiyina. An-nabiyyin, kalangan Nabi.
was-siddiqina. Kalangan siddiqin, nanti kita tafsirkan berdasar petunjuk dari Nabi. Siddiqin wasyuhada'i. Syuhada. Ya. Terakhir was-salihin. As-salihin. Salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Kalau Anda mampu mengikuti mereka dengan baik, rafiq itu teman. Teman yang mengikuti. Misal gini, antum bangun. Ya, bangun aja. Hadap ke sana. Ya. Nah. Saya di depan nih. Ya. Ini ketika saya jalan, namanya siapa? Iswan. Ya? Iswan. Iswan. Baik. Rizwan. Mas Rizwan mengikuti saya. Nempel. Ikut begini. Di begitu saya jalan, nggak ada yang begini mas. Adanya gini. Jalan. Nah, oke? Jalan. Begitu saya jalan, ini ikut. Nempel. Maka orang Arab mengatakan, hadza rafiqi. Ini teman saya yang nempel ngikutin. Rafiq, orang yang selalu nempel ngikutin. Jelas? Nah, wa hasuna ulaika rafiqa. Lihat ujung ayatnya. Jika Anda, lihat cara menerjemahkannya, jika Anda mampu menempel 4 golongan ini, bagaimana mereka menjalani kehidupan, maka itulah sebaik-baiknya hal yang kita dapatkan dalam hidup. Ya, silakan duduk. Wa hasuna, dan yang paling baik adalah ulaika rafiqa, mereka itu kita ikuti dalam kehidupan. Jadi kalau Anda ingin hidupnya mudah, rumah tangganya enak, dapat rezeki yang nyaman, masalah cepat selesai, ibadahnya nikmat, maka kata Allah, ikutilah kemudian golongan di 4 orang gini, 4 golongan ini. Jelas? Kalau Anda ikuti cara hidup yang 4 golongan ini, maka Allah jamin Anda akan diberikan oleh Allah segala kenikmatan yang pernah dirasakan oleh golongan-golongan ini. Paham sampai sini? Baik, yuk kita mulai bahasannya. Awas, ini baru mukadimah yang kedua nih. Ya. Inti tafsirnya kan belum, inti tafsirnya. Saya belum jelaskan per kata. Bismillah. Ini butuh perjuangan nih. Dan nerangkan sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, luar biasa. Jamaah pengen langsung aja dikabul masuk surga, Masya Allah.